Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayde Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pernikahan dini. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayde Channel. Disimak materinya ya. Dampak pernikahan di usia muda mempunyai tujuan yakni dapat memahami persiapan penting orientasi hidup berkeluarga, mengetahui bagaimana membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga. Persepsi tentang dampak pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan, tetapi juga remaja di kota besar yang ingin menikah muda. Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya. Namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Pengertian pernikahan, remaja, keluarga, dan pernikahan usia muda atau usia dini. Pernikahan sendiri dideskripsikan sebagai ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengertian remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang lebih mandiri dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat, baik itu dari aspek fisik, psikis, dan spirit. Sedangkan pengertian keluarga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Menurut Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa yang disebut pernikahan usia muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi spiritual. Faktor penyebab pernikahan di usia muda. Yang pertama adalah faktor pribadi. Yang kedua faktor keluarga. Yang ketiga faktor lainnya yakni berupa faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor hukum. Dampak dari pernikahan di usia muda. Yang pertama, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lain. Yang kedua, penyakit HIV. Yang ketiga, kanker leher rahim. Yang keempat, depresi berat atau neuritis depresi. Yang kelima, pernikahan yang tidak didasari dengan kekuatan hukum. Yang keenam, munculnya pekerjaan anak. Yang ketujuh, kekerasan dalam rumah tangga. 8, konflik yang berujung perceraian. 9, banyaknya anak terlantar. Dan yang ke-10, dampak pernikahan di usia muda yakni kurangnya jaminan masa depan. Mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda. Yang pertama, keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik secara dini.
Yang kedua, sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial, terutama tentang risiko pernikahan di usia muda. Yang ketiga, masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah usia dini atau di bawah usia muda. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal. Dan yang terakhir, mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda, yakni peran pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan hak anak tersebut, termasuk menjaga anak agar tidak mudah menikah di usia muda atau di usia dini. Cara mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda berikutnya, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA atau SMP. Cara berikutnya, yakni pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak anak. Dan cara yang terakhir, yakni pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain, sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya dengan mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan. Terima kasih telah menyimak materi tentang pernikahan dini dan dampak pernikahan dini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.